Shalom, salam sejahtera menyertai kita semua. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Saya sendiri Danis Dewardanu, ada anggota kelompok saya, Muhammad Al-Hafiz dan Tanjung Bungaran Ibahu. Poin yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian. Salah satunya adalah sistem dapat dipakai untuk menunjukkan sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis. Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur, tujuan, atau sasaran pendidikan. Peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum, dan peralatan atau fasilitas. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1939. Dalam pengertian umum, sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan. Poin yang kedua, komponen. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil, produk, Zahara Idris pada tahun 1987. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur masukan, ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu, antara lain bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani. Yang kedua, unsur usaha adalah proses pendidikan yang terkait berbagai hal seperti pendidikan, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode belajar, dan lain-lain. Poin yang ketiga, unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. Poin yang ketiga, pengertian sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa, dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut, menurut Sunaria pada tahun 1969. Sedangkan, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Nasional adalah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia. Poin yang keempat, dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai termaktub dalam pembukaan UUD tahun 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia hidupnya mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah UUD tahun 1945 dan operasional ialah landasan ketetapan MPR tentang GBHN. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah pada Bab 3 Pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Berikut ini dikemukakan ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 bab 2 pasal 3. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1983. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1988. Yang keenam, Bab 2 Pasal 4 UU RI nomor 2 tahun 1989. Poin yang kelima, unsur pokok dan asas pelaksanaan pendidikan nasional. Unsur pokok. Unsur-unsur pokok pendidikan Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. Pelaksanaan asas-asas. Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas pelaksanaan seperti berikut. Yang pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. 2. Asas pendidikan hidup. 3. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. 4. Asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 5. Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. 6. Asas Bhinneka Tunggal Ika. 7. Asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan
Kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan. 8. Asas manfaat, adil dan merata, yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi antara rakyat kota, desa, daerah-daerah, suku-suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Yang 9. Asas ing ngarso sung tuludo, ing matio mangun karso, dan tutwuri handayani. Yang ke-10, asas mobilitas, efisiensi, dan hak, yang memungkinkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia di Indonesia untuk memperoleh pendidikan. 11. Asas kepastian hukum. Sekian penjelasan materi mengenai sistem pendidikan dan sistem pendidikan nasional dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.